Kita tidak boleh menjadi putus asa. Zaman sekarang banyak loh orang yang putus asa. Ada seorang ayah yang tega membunuh anaknya yang cacat dengan alasan tidak mau anaknya menderita. Ada loh, beritanya baru keluar. Ditangkap polisi, nangis-nangis dia. Polisi bilang, kamu nangis-nangis. Ya, tanda kamu menyesal dengan apa yang kamu lakukan. Kalau kamu tahu itu anakmu, kenapa kamu bunuh? Ya, maka saudara dengan ratap tangis, dengan berlinang air mata bapak itu menjawab, Pak Polisi, satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh anak saya hanyalah saya. Kalau misalkan saya mati duluan Pak Polisi, siapa yang akan urus anak saya? Dia cacat. Tidak ada orang yang mau mengurus anak yang cacat, karena anak yang cacat hanya akan jadi beban. Maka daripada saya yang mati duluan Pak, lebih baik dia yang mati duluan. Karena saya tidak mau dia menderita tanpa saya. Saudara, kalau dipikir-pikir ada benarnya juga perkataan ini ya. Ya kalau dipikir-pikir. Tapi sebenarnya perkataan ini terlahir dari orang yang putus asa. Ya saya mau ngomonglah sama saudara. Sesulit apapun hidup yang kau jalani hari ini, jangan putus asa. Tuhan peduli dengan saudara. Ya. Jangan putus asa. Ada juga ibu-ibu loh yang meracuni 2 orang anaknya karena ditinggal oleh suaminya. Selesai dia meracuni 2 orang anaknya, dia pun ikut minum racun. Ya, puji Tuhan tetangga bisa lihat itu sehingga tetangga bawa mereka ke rumah sakit sudah. Sampai di rumah sakit kedua anaknya tidak selamat, justru ibu ini yang selamat. Ibu ini yang tidak mati. Padahal dia juga minum racun. Mungkin karena dia minum racun belakangan, dia sempat tertolong. Ya, maka dia dirawat, sembuh, masuk penjara. Kenapa? Karena sudah bunuh anak. Ya saudara, ini terjadi kenapa? Karena keputusasaan. Ada seorang pemuda yang gantung diri karena ditinggal oleh kekasihnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya mau bilang bahwa ada Tuhan loh dalam hidup ini. Engkau tidak pernah berjalan sendiri dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Itu janji Tuhan bagi setiap kita. Dalam kitab Ibrani Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu khotbah saya beberapa hari yang lalu. Tuhan itu maha kuasa, tetapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan dalam kemahakuasaannya. Apa itu Pak Pendeta? Yakni meninggalkan saya dan saudara. Tuhan tidak akan pernah bisa melakukannya. Dalam Yeremia pasal 31 ayat 3, ini ayat kesukaan saya, di mana Allah berkata dia melanjutkan cintanya kepada manusia. Meskipun Allah tahu akan ada harga yang sangat mahal yang akan dia bayar ketika dia melanjutkan cintanya kepada kita. Jadi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sesulit apapun keadaan kita yang sekarang, ingat baik Bapak Ibu, Tuhan peduli. Tuhan peduli, Dia peduli, dan Dia tidak akan meninggalkan setiap kita.